Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Skolastika Artosan Garlinabun dari program studi sanitasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengawasan lingkungan kerja di industri. Jadi ada berbagai banyak topik tentang pengawasan lingkungan kerja industri, tapi pada video kali ini saya lebih fokus kepada pengawasan limbah di lingkungan industri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sebagian besar aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi, selain meningkatkan kualitas hidup dan merubah gaya hidup manusia, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak arif bijaksana dalam melaksanakannya. Dalam konteks pembangunan sangat dinamis, di berbagai daerah muncul beragam usaha kegiatan oleh manusia, diantaranya dalam bentuk industri. Jenis kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan air limbah. Air limbah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air limbah dan pengendalian pencemaran air diperbolehkan dibuang ke media lingkungan dalam hal air sungai dengan izin tertulis dari bupati atau wali kota dan telah memenuhi baku mutu dan yang dipersyaratkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah Pasal 16 menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 wajib yang pertama melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 kali setiap bulan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah. Yang kedua, melaporkan hasil pemantauan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah. Yang ketiga, laporan hasil pemantauan harus memuat yang pertama, catatan debit air limbah harian, yang kedua, bahan baku produksi senyatanya harian, yang ketiga, kadar parameter baku mutu air limbah, dan yang keempat, perhitungan beban air limbah. Yang keempat, laporan harus disusun berdasarkan format pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait dengan pengelolaan limbah di industri, pada Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan industri menegaskan suatu industri harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, termasuk sarana pembuangan air limbah dengan ketentuan yang pertama, air limbah dari berbagai sumber dapat mengalir dengan lancar dan saluran dalam keadaan tertutup. Dan yang kedua, tersedianya instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang memadai. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa membaca pada slide yang saya tampilkan. Adapun contoh instrumen tentang pengawasan pengelolaan air limbah industri sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Jadi teman-teman bisa perhatikan instrumen pengawasan pengelolaan limbah industri yang saya tampilkan pada slide berikut ini. Jadi pada instrumen pengawasan pengelolaan air limbah industri terdapat item yaitu nama industri, kode sampel, lokasi pengambilan contoh uji, jam, tanggal, tahun pengambilan contoh uji, petugas pengambilan contoh uji, debit air limbah saat pengambilan contoh uji, tanggal, tahun penerimaan contoh uji, tanggal, tahun analisa contoh uji, lama waktu produksi, jumlah bahan baku waktu pengambilan contoh uji, jumlah produksi waktu pengambilan contoh uji.
Untuk parameter yang harus dianalisis ada parameter BOD, parameter COD, parameter pH, dan kuantitas air limbah paling tinggi. Jadi, untuk parameter-parameter tersebut dapat disesuaikan dengan baku mutu menurut Permenkes nomor 70 tahun 2016. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.